Kemarin kita baca berita ada tentang kasus anak pondok yang disiram air cabai dengan gurunya. Iya, betul ya? Itu kalian tahu nggak berita itu? Ada tuh. Kamu tuh kalau nakal, tak pondokin ya. Pondok itu jadinya kayak sarang Hukuman. Iya, Tempat. sarang hukuman, sarang penjahat. Akhirnya penjahat-penjahatnya ada di situ semua. Harapan orang tuanya supaya dia tobat, ternyata malah bikin siram cabai, ternyata malah ngelakuin kekerasan. Dan kita perkenalkan dulu udah kita, itu Ustadz muda, ada Agam Fahrul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Ustadz muda kita, Rishad Bayasud. Bayasud, betul? Betul. Oke, selamat datang. Jadi kita undang yang muda-muda ini karena mereka cukup fenomenal di dunia para anak muda juga. Cuma yang pengen kita gali dulu, kalian tuh berangkatnya dari mana sebenarnya? Dari pesantren kah? Atau memang pendakwah ulung kah? Atau ikut kayak kayak kajian gitu? Iya, benar. Kalau dari Rishad sih memang dulu backgroundnya sempat mondok juga. Sempat itu dalam artian dari kecil. Tapi kalau secara formalnya udah dari SMA berarti ya. Udah dari SMA. Kalau secara hitungan formalnya. Dari SMA? Dari SMA. Masuk SMP kan selesai lulus, pindah ke SMA-nya mondok. Mondok? Mondok. Atas dasar siapa mondok dulu? Dulu memang bener-bener disuruh sih sebenarnya sama mamanya. Awalnya disuruh. Awal sih coba-coba. Lucu banget. Awalnya coba-coba. Tapi jadi berbuah bagus ya. Tapi alhamdulillah awalnya sih kayak ya adalah ya kayak homesick gitu, nangis apa segala macam. Tapi ternyata ya alhamdulillah sekarang bisa sedikit-sedikit bermanfaat buat umat juga hasil dari mondok tadi. Oke, mulai bisa menikmati pasti. Bisa menikmati pondok. Awalnya bertentangan dengan hati nurani atau batin? Karena dulu saudara tuh pada mondok, jadi kayak niat kita tuh bukan bener-bener buat thalabul ilm ya, buat belajar, tapi karena semuanya pada mondok nih gitu. Iya. Awalnya sih kerasa banget, tapi ketika sudah bener-bener mulai ikhlas, terus juga para pengajarnya Masya Allah kan ngajarin kita, semangatin kita, nyaman juga kok. Pada akhirnya bakal nyaman juga. Kamu menemukan titik nyaman itu pada saat di cerita yang mana? Kalau titik nyaman itu adalah ketika benar-benar bahagia, ya Allah ternyata Allah takdirkan saya di jalan yang seperti ini. Dikala banyak orang yang mungkin ini termasuk daripada kenapa kita juga pengen dakwah di media sosial Agam ya. Maksudnya kita sama di media sosial. Agam senyum-senyum, Ustadz Agam. Jadi takut dilihatin. Lanjut. Maksudnya tadi kayak termasuk semangat kenapa di dalam pesantren tuh banyak dari teman-teman kita yang pengen banget gitu dapatin bangku pesantren tapi nggak dapat ya. Makanya dengan keadaan apalagi ngelihat kita sekarang kayak gini ya, jadi ngerasa kayak bersyukur banget sih bisa mondok. Karena pentingnya ilmu agama ya. Karena kalau sebenarnya bukan tentang mondok ya kayak agama ya. Maksudnya kalau mondok itu kan bagian daripada alat ya. Kayak orang mau kurus bisa nge-gym, bisa lari aja, bisa ngapain aja. Tapi termasuk daripada senangnya itu adalah ketika kita tahu ilmu agama itu bisa benar-benar ngerubah mindset. Contoh misalnya ada orang-orang yang benci sama orang tuanya. Tapi kalau dia tahu ilmu agamanya bagaimana, dia tahu harusnya seperti apa. Ternyata dalam Quran tuh Allah bilang setelah menyembah kepada Allah diperintahkan untuk wabil walidaini ihsana. Sampai Allah taruh berbuat baik sama orang tua itu setelah menyembah. Jadi kalau kita tahu itu ternyata Allah benar-benar sepenting itu ya. Ini satu case contoh orang tua tadi ya. Nah, itu kita dapetin ya salah satunya dengan dapat ilmu agama di pondok tadi sih sebenarnya. Iya, kita lompat ke Ustadz Agam. Ustadz Agam ini berasal dari mana ini? Kenapa bisa menjadi seorang ustadz pendakwah? Kalau kita orang Sumatera ya. Orang Sumatera ya? Orang Sumatera mana? Sumatera Padang? Barat. Padang? Sumatera Padang. Barat, Padang. terus ke bawahnya dikit, tapi daerah Bengkulu. Bengkulu. Tapi sekolahnya besarnya di Sumatera Barat. Oke. Karena di otak aku tuh Bang Denny, gimana kok nggak ada ya orang Sumatera itu ya bisa sehebat-hebat orang-orang di Jawa gitu. Karena orang Sumatera itu yang hebat-hebat cuma dua yang setahu kita ya. Tan Malaka, satu lagi Boy Hamka kan. Boy Hamka. Itu ya bentuk tuh. Siapa lagi lah orang hebat-hebat di Sumatera nih ya. Akhirnya cobalah bilang nih sama mama nih, mah mondok ya Pak. Tapi kok nggak bisa nanti bilangnya gitu. Bisa, insya Allah aja kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu tuh pemicunya adalah meninggalnya almarhum Uje. Oke. Uje bapaknya Abizar ya? Abizar. Itu kan kalau kita lihat Bang Den ya,
waktu meninggalnya itu kan di Masjid Istiqlal ya. Iya. Berapa puluh kilo orang nganterin beliau itu. Itu hari Jumat berapa kilo? Itu otak saya tuh jalan. Kok bisa ya orang mati satu orang, tapi diantar sama ribuan orang yang mungkin dia nggak kenal sama orang-orang yang nganter dia ini. Betul. Itu pikiran SD tuh, oh bisa lah nanti kalau meninggal awak kayak gini juga lah. Itu pikiran SD udah mikir mati. Iya, itu pikiran yang baik ya kan. Aku mikir masa depan gue mau jadi apa. Maksudnya kalau dia Masuk nanti sih, masuk. bisa dimuliakan kayak begitu Iya, lah pikiran dalam aku udah, dunia nih. wah udah mempersiapkan ini mati elegan nih kayak gini nih. Oke. Mati elegan, Awalnya boleh, itu. boleh. Iya, akhirnya Mondok. sampai di situ mama langsung nih lihat nih orang kayak gini bisa kayak gini. Mondok kok bang, mondok lah kita kan. Oke. Jalan itu dari rumah kita tuh ke kampungnya kakak ini nih, siapa namanya nih? Oh, kampungnya si apa? Dekat Solo Di itu Solok. ya. Oh, Solok. Iya dekat situ. Mungkin agak-agak 6 jaman lah kita mau naik bus Solok itu Agam kan? Agam tuh Beda lagi ya? Bukit Tinggi atas ya, lagi itu nama ya? kabupaten. Betah. Mati. Kenapa Mas? Itu kan mama kan masih ada kan. Biasalah kalau orang di santri itu diantar, kita piknik tuh. Wah, masih lah makan kita kan. Nengok orang-orang, lemah kali dia nangis-nangis gitu mentang mamanya pulang. Kita menunjukkan sikap kewahan kita laki-laki lah itu. Sampai mama kita pulang juga kan. Abang kuat-kuat di sini ya. Gitu. Mama gak sedih kok kata mama kan. Kita tahu tuh mama kita nangis juga kan. Cuman kita tenang aja mama abang betah di sini. Ya, Oh dikuat-kuatin. ya, Ya. kuat-kuatin gitu. Iya. Balik mama kita nggak lampak lagi punggungnya. Tapi emang capek mondok itu ya? Kerasa banget, kerasa. Mondok itu capek ya? Sebenarnya Maksudnya semelelahkan itu ya kan? Yang gue tahu tuh kalau mondok kan ada ngajinya, ada belajar agamanya, terus ada apanya lagi ya? Kalau sifatnya penyapihan itu nggak enak kan? Penyapihan tuh apa ya? Penyapihan itu Disapih, kayak kayak- anak bayi usia 2 tahun disapihin nggak nyusul lagi sama ibunya itu kan nangisnya kejer kan? Oh, jauh dari ibunya? jauh. Sama Oh. kayak kita 6 tahun nih, SD 6 tahun lah dekat sama ibu kita. Saat tiba-tiba hari itu nggak ada lagi mama kita biasa pulang rumah habis main bola panggil mak ada suara. Oh, Ternyata kita nggak ada lagi karena penghasilan. masih kecil aja. Iya. Kemarin kita baca berita ada tentang kasus anak pondok yang disiram air cabai dengan gurunya. Iya, betul ya? Itu kalian tahu nggak berita itu? Nah, tuh. Pernah dengar juga? Pernah Iya. Pernah nggak terjadi di pondok kalian? Jujur itu pasti bukan niat pesantren ya Gam ya. Nggak Betul. mungkin kayak murid itu digituin. Ya kalau kita bicara oknum kayak banyak oknum ya Bang Dean. Ya kita Dari- bicara oknum. bicara oknum pasti banyak banget oknum. Cuman biasanya tuh terkadang memang itu hal yang nggak boleh ya dan nggak akan pernah bisa dibenarkan. Tapi terkadang hal-hal seperti itu tuh ada hal yang kayak kan di pondok ini kan ada stigma masyarakat, pernah dengar nggak Gam? Kalau mungkin teman-teman ya pernah dengar kamu tuh kalau nakal tak pondokin ya. Pernah dengar ya? Jadi Iya. pondok itu jadinya kayak sarang. Hukuman. Iya, Tempat- sarang hukuman, sarang penjahat, akhirnya penjahat-penjahatnya ada di situ semua. Supaya dia tobat gitu maksudnya. Harapan orang tuanya supaya dia tobat, ternyata malah bikin siram cabai. Iya, iya. Ternyata malah ngelakuin kekerasan. Iya. Dan tentu itu bukan niat dan visi misi pesantren sih, kayaknya itu benar-benar gara-gara stigma kesalahan orang yang kalau mau mondok, Iya. dia harus nakal. Yang pinter-pinter dirawat sendiri. Nah, sekarang kan aku cukup ngikutin nih kisah-kisah pesantren dan pondokan, terutama dengan kisah-kisah kasus-kasus yang menurut aku udah kelewatan dan nggak masuk di akal. Yang dilakukan oknum lah ya. Ya kan, oknum. Sulit nggak buat kalian untuk sekarang ini dengan banyaknya hal-hal seperti itu? Kalau apa ya, aku pernah baca juga seiring bertambah siapa ya penulisnya itu Rollo May. Rollo May itu bilang nanti itu akan sampai di zaman dimana anak-anak itu udah saking nggak bisa lagi wondering tentang dirinya, akhirnya dia kebanyakan informasi yang masuk. Anak-anak sekarang kan nggak bisa lepas dari FYP TikTok ya. Iya. Bahkan sampai ada standar di TikTok, harus bagaimana TikTok lah masuknya situ. Sampai dia akhirnya dipondokkan. Anak-anak SD aja masih TikTok dipondokkan. Banyak nih informasi yang masuk ke dalam diri dia nih. Dan di pesantren itu celah untuk melakukan kejahatan dan kebaikan itu seimbang banyaknya. Iya, tetap ada Tetap kan? ada. Untuk buat kebaikan besar banget kalau mau dibuat kebaikan. Untuk buat kejahatan sekalipun kejahatan itu mau dilakukan bisa jahat. Oh. Pertanyaan aku yang aku bingung, kenapa di pesantren itu nggak boleh pakai HP sih? Karena HP itu distraksi. Distraksi ya, mengganggu ya. Iya, nah sekarang kita kan pengen masuk nih ke keilmuannya beliau nih. Jadi kita mau sesi tanya-tanya. Masya Allah. Iya kan? Kalian kan masih muda gitu kan ya kan? Terus kemudian kalian juga suka berdakwah, katanya dakwah-dakwah kalian disenangi sama banyak Gen Z ya. Gen Z. Terutama cewek-cewek katanya. Cewek-cewek kenapa sih suka denger dakwah Nggak kalian? tahu yang ini nih. Eh, Bang. Bang Ustadz. Aduh, Ustadz maaf ya. Iya. Kenapa ya? Kalau menurutmu kenapa?
Apa ya? Kalau dilihat kenapa mungkin banyak cewek-cewek, karena sebenarnya cowok-cowok juga ada bang. Iya, ada. Namanya cowok itu kan kadang sungkan memuji sesama jenisnya. Gitu. Cuma nih, saya ke Agam nih misalnya. Iya. Gam, lu ganteng banget sih Gam. Kan kayak Nggak enak. ada kenapa Iya. ya? Kayak, Lu masih normal kan? iya, Masih gitu pasti kan? gitu kan. Iya. Nah sebenarnya cowok-cowok itu banyak banget, cuma tidak berekspresi aja kan karena lelaki tidak bercerita. Kecuali Mancing. kecuali iya lanjut. Ya jadi maksudnya banyak juga kok cowok gitu loh yang mereka tuh kadang kayak gue salut banget sama lu keren banget ini. Iya. Cuman kalau cewek itu kan kadang ada ya gitu kayak ya itu saya anggap sebagai bentuk dari seneng juga euforia dong. dakwah. Tapi seneng juga dong. Semoga ilmunya nyampe gitu. Bisa. Kalau kayak gitu lu nggak boleh menyampaikan kalau misalnya, gue seneng juga sih sebenarnya. Seneng kok, seneng banget. Maksudnya seneng karena mereka mau antusias dengan Iya, dakwah antusias, apa iya. segala macam ya mungkin ya. Kan sesama Gen Z kali ya. Kan ada beberapa kawan-kawan kita juga mungkin kalau kita lihat dari komenan tuh kocak nih saatnya bisa ketawa, bisa ini enggak. Mungkin kan ada beberapa kawanan-kawanan kayak kalau denger yang di masjid bosan, Iya, mungkin agak bosan. Dan kalau yang anak-anak muda kan itu termasuk dari strategi dakwah kita ya. Strategi dakwah kita gimana caranya mereka tuh tetap convert. Makanya beliau ini kan gaul pisan banget nih. Iya. kan, ya. Jadi itu sebenarnya strategi. Tujuannya udah lo bisa mengambil hati mereka. Bahkan nih Bang Den keren banget, saking Iya. keren ya. Saya tuh pernah diceritain sama Agam. Kok tau Chat, yang paling keren apa tau gak? Kenapa Gam? Ini, tapi dia juga nggak nyangka gitu. Kenapa? Baru aja aku salam, Assalamualaikum, ada ahwat satu pingsan. Serius lu? Pingsan. Kok segitu ya? Saking ngefansnya mungkin ya. Iya, Tapi kita, nah ini kadang beberapa sudut pandang gitu. Itu baru satu assalamualaikum loh. Coba 10. Iya. Pingsan lagi dia. Nah satu sisi itu kan pasti kan kayak mungkin orang kenapa sih lebih berat, padahal nggak, sejatinya dia itu sebenarnya nggak mau dengarkan agama, tapi karena pembawaan kita yang mungkin mereka suka, akhirnya dia maulah untuk ikut gitu loh. Karena kan beberapa mungkin orang subjektif banget ya, ngerasa kayak apa sih, ngapain sih begitu sampai begitu, padahal sejatinya kalau kita nggak gitu dia nggak akan pernah ke situ. Iya. Dia nggak akan pernah datang ke situ. Iya, Dan iya, mungkin nggak akan pernah juga gitu loh. Iya. Makanya kan kita harus gimana caranya strategi kita tetap dengan koridor syar'i benar. Ya kalau kita cinta sama orang kayaknya kita nggak bisa ngehalangin ya Gem. Kamu nggak boleh cinta sama aku lebih dari 100% misalnya. Ya kita Iya. nggak pernah tahu hati orang kan. Nah, Pasti. kalau kayak begitu kalian pernah nggak berusaha untuk menyampaikan dari perspektif agamanya? Jangan kayak begitu, supaya kalian jangan begini. Ada nggak usaha-usaha kayak gitu? Pasti ada lah bang. Kayak itu kan sumber kekecewaan ya. Iya. Misalkan aku kayak gini, naruh ekspektasi banyak sama Richard. Oh Richard ini orangnya baik, soft spoken, jenggotnya membara. Ada yang juga. Ada lah bang, ya ada jangan. Iya. Aku kalau baca-baca komen-komen dia ada yang komen-komen jenggot. Oh, dia suka bacain komen-komen buat lu. Oh, iya. Sausage sih Gem. Lucu banget. Enggak. Iya. Itu kan akhirnya yang membuat gerak kita itu makin sempit kan. Iya. Waduh, gua nggak boleh ngomong kotor nih. Iya. Karena gua dikenal soft spoken itu. Iya. Aduh, gua langkahnya kecil nih, padahal gua langkahnya besar dulu. Kan akhirnya gara-gara penilaian itu membuat karakter kita sempit nih. Akhirnya kita buat gebrakan, tahap gebrakannya. Biasanya tulis di bio Instagram, besar-besar. Dulu saya pernah kayak gitu. Saya itu tidak sebaik yang kalian lihat dan tidak seburuk yang kalian kira. Iya. Tulis di situ besar-besar. Kalau nggak buat sekalian video diedukasi sih. Oh, tujuannya adalah jangan sampai kalian terjebak dengan perspektif betul. dan naratif Stigma, dari iya. publik yang sudah ada itu ya. Tuh, agaknya aku udah ngelewatin ini udah lumayan lah Bang Den ya. Dulu tuh Ganggu ya? bukan ganggu Bang Den, loyalitasnya itu ya seneng lah tadi kalau Bang Den Iya, bahasanya pasti seneng. senang, tapi lama-lama Anggap kita habis ngisi nih, habis acara kan. Assalamualaikum. Dah. Orang datang nih ke kita nih bawa hampers, bingkisan. Itu entah apa aja isinya Bang Den, entah beruang kepalanya 3 dikasih ke kita. Oh, maksudnya boneka. Ya, aku pernah. itu aku nggak mikir sih. Gua Gem. pernah Kepala tiga gini, gimana aku kotaknya? pernah di balik papan saat terbang lah kita kan. Itu yang ngadain SMA. Nah, saya tuh disambut tuh make apa namanya kalung-kalung dari daun gitu. Iya. Jadi di bandara
aku tuh disambut nih sama semua anak-anak mahasiswa siswa-siswa di SMA itu. Udah kayak orang pon 7 lari meter gitu kan. Baru pulang dari mana gitu. Kasih banyak kan orang nengokin kita tuh. Kita nggak enak nih. Set datang ibu-ibu, dipegang kayak gini. Set, foto. Jadi bilang ya kan, abang ini apa bilang. Biasanya kalau ditanya, Kayak Filipina, kau ini apa? kalau ditanya, Tiba-tiba dirangkul, foto. Terus dia nanya, abang ini apa? Abang ini apa? Maksudnya kalau ditanya abang ini siapa? Gue bisa jawab bang Den. Saya adalah manusia ini. Iya, saya Kalau ini. apa itu kan udah kayak binatang atau tumbuhan kan jawabannya kan? Iya, manusia. Bilang saya ini Bu dari Jakarta. Oh iya ya foto aja ya bilang kayak gitu. Oh, dia juga nggak tahu Dia nggak sebenarnya. tahu, Bang Den. Coba dia lihat aja ini Iya. siapa nih gitu. Foto dulu aja Foto dulu. aja dulu kan. Baru nanya. Gisil gitu. Lucu banget. Itu ibu gue hebat banget kayak orangnya. Ibu bro nggak ngerti kita. Tapi gara-gara loyalitas anak-anak SMA itu kan. Iya, iya. Ngisi lah kita kan. Ngisi selesai, pulang besoknya. Swat, datang mobil pick up. Untung waktu itu bukan Lion Parcel sih. Santai. Masuk. Takutnya nanti kau di packing ya. Nah, mobil pick up juga datang ke situ, dibilang, "Saya kami ada satu lagi oleh-oleh, mau dibawa ya." Kita buat lihat lah nih, oke, di mana di mobil. Dikeluarkannya. Apa dikeluarkannya? Beruang sebesar Richard nih. Boneka. Beruang boneka sebesar sebesar, Richard. Itu kan bayar Abang tiket Richard. satu lagi kan? Bayar tiket satu pesawat lagi kan? Nah itu serius. Serius. Boneka itu mesti bayar Boneka. tiket satu lagi. Nggak tahu lah, tapi kalau mau nggak bisa, nggak harus Iya. di pick up gitu. Gue bilang kirim pakai Lion Parcel itu bisa ya. betul. Asik. Ya, Dia udah masuk. masuk dia. Masuk. Lion Parcel kalau butuh satu orang lagi deh. Lanjut. Bilang kan kita bilang, aduh ini nggak bisa kita bawa, tapi ini kita udah seneng kalau dibawa Ustaz. Bilang kayak gitu. Gue bingung kan. Bingung ya, segede itu ya. Akhirnya ya udah kita bawa sini. Cari wrapping aja udah bingung kan. Kayak mana lagi yang kita padetin ini Pak? Udah nggak ada lagi, kepalanya keluar lagi. Potongnya potong. Kepalanya keluar lagi. Udah akhirnya bayar tiket lagi sih. Bayar tiket tambahan ya. Ya bayar ongkos lah buat ongkos. bagasi kali ya, tambahan ya. Ya tapi itu loyalnya enak sih Bang. Iya, Loyal cuma kan kayak itu kan baik-baiknya ya. gitu. Itu baiknya. Nah, pasti ada buruk-buruknya yang kalian alami semenjak kalian menjadi pendakwa muda kan. Pasti. Banyak pasti. Wah, Pasti. Apa aja coba boleh tahu aku? Aduh, Masya Allah ya. Iya. Tapi karena gini, kalau kita bicara mungkin banyak yang nggak suka, pasti. Ada Iya. yang nggak suka, ada yang Pasti. suka. Pasti banyak kan. Pasti. Namanya orang manusia normal. Hidup. Nah, kalau nggak mau, ya udah jangan hidup. gitu Nabi kan. Muhammad saja banyak yang tak suka. Rasulullah aja. Ustadz Denny. Anda bukan. Insya Allah. Ustaz Bukan. juga ya. Jangan dulu ya, saya tidak berani. Terlalu jauh ilmu saya. Asik. lanjut. Buru-buru kedua. Iya, tapi kalau mungkin Betul-betul nggak sombong, suka bro. sih pasti ada. Tapi mungkin yang kita sikapi adalah kayak dakwah kita itu kalau kita boleh jujur sebenarnya lebih susah dibanding ini kita nggak membandingkan secara totalitas ya. Maksudnya ustadz-ustadz yang di masjid, ustadz-ustadz yang berkhutbah, beliau tuh tinggal bilang, wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan tinggalkan sholat. Karena sholat ini nanti akan begini-begini. Iya. Tapi kalau kita ngomong sama anak-anak Gen Z itu kan kayak kita nggak bisa bilang, kamu sholat ya? Ya, mereka kan gitu. Tapi kalau kamu kan, kalau kamu misal punya planning, kamu punya planning A, B, C. Nah, usahanya dengan ini itu. Nah, kalau pengen lebih mantap lagi, yuk kita tutup dengan sholat bareng-bareng. Jadi ada pengolahan bahasa yang kita itu bener-bener pikirin matang-matang. Oh, mesti ada kayak bujukan juga gitu-gitunya ya. Karena kan Gen Z ini beda. Kalau orang tua kita bilang suruh sholat, karena sekarang faktanya aja siapa yang paling sering datang sholat subuh di masjid? Bapak aku. Tua ya. Aku juga, maksudnya aku termasuk. Aku. Tapi menarik ya. Siapa ya emang orang-orang yang udah berumur ya? Pasti Anak muda jarang ya. Jangan mandin. Karena kami pulangnya jam 2 malam. Maksudnya kayak di sisi memang mereka itu lebih mudah menerima kebaikan. Nah, tugas kita di usia kita, di generasi kita itu ya, kita nggak bisa semudah itu. Makanya kita alhamdulillah sama Allah dikasih kesempatan untuk dakwah di media yang besar ini juga salah satunya kita juga mikirin itu gitu loh. Jadi kalau ada orang mungkin menghina kita, apa sih Ustadz sekarang kayak misalnya harusnya kalau ngisi kajian tuh harus pakai peci misalnya. Iya. Harusnya kalau ngisi kajian tuh bajunya harus yang gamis atau koko. Mungkin saya mau bilang sama teman-teman, ini merupakan daripada strategi kita gitu loh. Ini merupakan strategi bagian dari kita untuk ngajak mereka. Karena kalau bukan kita dan kamu, ya siapa lagi? Iya. Itu ternyata bener-bener
Ngebantu. dan sepengaruh. Sekarang kita lihat aja betapa banyak teman-teman kita anak muda yang sudah gabung kajian di sana di sini, anak-anak muda. Itu juga berkat dari teman-teman yang dakwah di media sosial juga yang pakai pendekatan ala-ala Gen Z sih. Gitu. Oh, berarti kalian juga pernah berdakwah di TikTok katanya? Ya, kita media sosial. Media sosial ya, media sosial sosial. salah satunya di TikTok ya. Salah satunya di TikTok, Terus Instagram. Terus aku dapat informasi katanya Rishad awalnya nggak direstuin orang tuanya untuk dakwah di sosial media itu. Yang dilarang sebenarnya bukan berdakwahnya, tapi berkarir di TikTok dan di Instagram tadi itu. Kenapa yang ditakutin apa Mama Ibu? Ya, karena kita berangkat dari yang pas-pasan ya Bang Dende. Iya. Kayak, sekarang kuliah kamu gimana? Katanya takutnya lu joget kita di TikTok. Kata joget. Iya, Tapi itu salah satunya ya. Tiba-tiba dia lagi gini. tapi Jadi teman-teman semuanya, mahasiswa Islam itu, Rishad, kita mau kan mama kau di sekolah kan jauh-jauh lo sampai ke pondok. Apa kau begini-begini Syad? Tapi tunggu aku mau nanya, aku potong dikit. Kalau misalnya kamu lagi bercerita di berdakwah gitu, ya sembari kamu berjoget gitu. Misalnya mau nanya, ini mau nanya. Ada hukumnya nggak yang dilanggar? adab sih Bang Den. Adab, lebih ke adab ya? Selain adab, memang di Quran tuh bilang wala talbisul haqqa bil batil. Kau jangan campurkan sesuatu yang buruk dengan yang baik gitu. Nah, kalau kita jadi gini, misalnya kita di masjid. Ya, kita di masjid. Kemudian kita lagi mau sholat tapi kita joget dulu. Kan solo mau itu ini langsung tiba-tiba kayak Dia ada masjid, dia mau sholat, dia joget dulu gitu. Dia gila sih. Atau kan dia lagi bikin konten, Dia lagi bikin konten kan mungkin. Nah, aja. maksudnya yang pengen saya sampaikan adalah kalau kita dakwah ya di tempat masjid ya kita sholat di tempat dakwah ya dakwah aja. Jadi itu yang kemudian Soalnya gue ada contoh. Lanjut. Iya. Emang ada. dakwah sambil joget. Bukan. Biar lihat, tadi aku dikasih lihat, makanya aku nanya itu. Maaf, silakan. Kayak Iya. oh ya. Waduh, ini lu wajahnya komen sih. Jadi di situ kan kalau nggak salah lagi apa sih namanya? Selawatan ya? Selawatan ya namanya ya? Selawatan. Tapi kalau ini kita ambil yang netralnya ya, biar Netral nggak terlalu ya? diserang ya Bang. Iya. Kalau ini kita bicara yang pro-nya dulu dikit ya. Oh. Kalau mau kita lihat dulu kenapa ini bahasan Turki Utsmani dulu. Nah, jadi dulu itu kan kenapa di Turki Utsmani itu saking besarnya masalah sofistiknya. Sofistik itu adalah orang-orang yang bergerak berzikir menggunakan olahraga atau bahasanya adalah riyadhah. Nah, Berzikir dengan berolahraga. olahraga kayak misalkan orang la ilaha illallah ada kan. Oh iya, ada, gerakan. pernah aku lihat, pernah Nah, aku itu lihat. udah gerakan paling normal untuk orang itu bisa Iya. biar nggak ngantuk ketika nginget Allah. Iya betul. Takutnya orang itu ketika nginget Allah, karena kan bahasa Arab itu beda sedikit artinya, takutnya beda makna ya. Iya. Takutnya adalah aku adalah hamba Allah, aku adalah hamba Allah, giliran ngantuk lu ngomong aku adalah Allah. Nah, takutnya gitu. Nah, gerakannya ya simple. Riyadhah itu gerakannya simple, tapi buat nggak tidur. Nah, nggak tahu ya, wallahu alam kalau gerakannya sebrutalisme itu. Iya, paham. Sampai- Jadi kan, iya sih itu kayak apa ya jatuhnya kayak mau bikin tren TikTok kayak gini-gini tiba-tiba kan nggak mungkin kan Iya. tiba-tiba cuman gayanya kan ada aja gerakannya itu. Kalau kayak tadi ada begitu-begitunya itu Ya mungkin itu udah nggak ada ngantuk. itu. Kita coba lihat, mungkin dia ngantuk berat sih biar Mungkin makanya. biar semangat Oh, kali kalian ya. melihatnya supaya tidak ngantuk gitu maksudnya. Mungkin ya. Biar nggak bosan. Biar nggak nggak bosan, bosan, ya. boleh. Mungkin biar gak bosan. Tapi mungkin kalau dari sisi benar atau tidaknya sih, Heeh. Gua kontra. yang melakukan pasti akan bilang benar. Tapi mungkin itu menurut kami juga kurang disarankan saja sih mungkin. Oh, Kurang berarti ada disarankan. pro kontra juga Ada ya pro masalah kontra. itu ya. Oke, aku ngerti. Nah, kalau kalian dalam berdakwah sendiri, kalian pernah punya masalah? Pujian sih masalah. Pujian. Pujian Oh, itu kalian masalah. merasa pujian yang menjadi masalah kalian karena banyaknya pujian ke kalian. Bang Den tahu nggak kenapa di TikTok itu seenak itu nyari follower? Bang Den ngerasa nggak ternyata TikTok lebih enak nyari follower daripada Instagram? Aku belum paham kalau yang ini. Kenapa ya? Dulu struggle nggak nyari follower di TikTok sama Instagram? Lebih struggle Aku mana? nggak terlalu ngejar ke follower soalnya, makanya aku nggak ke situ. Nggak lihat insight ya. Aku lebih ngepost, aku ngepost keluar karena Di- aku belajar algoritma waktu itu. Nah, Oke. di Instagram itu Bang Den, orang itu jujur, bawaannya jujur. Heeh. Nah, kalau TikTok itu bawaannya post truth. Post truth. Post truth itu orang dibiasakan untuk berbohong. Oh, Gini,
Aku pernah, Bang Nen kan main ini ya, main basket ya. Main basket. Aku juga kan kadang-kadang main basket. Pernah aku buat instastory di IG itu lempar kering masuk. Udah, orang-orang bilang nggak ada komen kalau di Instagram. Tapi sampai aku buat di TikTok, orang bakal komen. Orang komen di komentar di ini aku, keren ya, pinter ya, GG ya, hebat ya. TikTok itu adalah aplikasi paling gampang untuk orang itu naik. Oh, jadi cepet dipuji. Cepet dipuji. Makanya Cepet dihina juga. dihina itu. Baiknya TikTok, pujian itu diletakkan di komentar atas. Oh. TikTok itu ditaruh bawah kalau ada head comment. Makanya kenapa orang lebih suka main TikTok. Jadi kalau di TikTok itu orang lebih dipuji-puji gitu. Makanya kasarnya, kenapa orang-orang Twitter itu bilang aplikasi TikTok adalah isinya orang-orang bodoh lah, orang-orang monyet lah, segala macam lah. Tanda kutip ya. Ya karena memang kayak gitu, orang nggak jujur, bawaannya pengen muji, dan orang yang dipuji, apalagi orang konten kreator kayak kita, awalnya dilema, seru nih dipuji sama orang banyak nih, enak lah dipuji nih. Karena pujian mati, nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Berarti buat kalian adalah pujian itu sekarang menjadi masalah hidup kalian. Berarti kalian sadar bahwa pujian ini sebenarnya kalau berlebihan kurang baik gitu. Benar-benar. Dengan usia kalian udah menyadari itu. Sebenarnya kalau kita jujur aja juga Nabi itu bilang pujian itu mematikan. Kemudian sampai pada suatu ketika beliau bersabda kalau ada orang muji, keseringan muji kita diperintahkan untuk lempar pasir. Pakai pasir. Jadi Rasulullah itu sebenarnya bukan kemudian ngajarin untuk ngelempar pasir tadi, enggak. Jadi yang dimaksud Rasulullah adalah karena kalau orang itu sudah keseringan dipuji, dapat dia sedikit aja kritikan, marah dia, Bang. Oh betul, kalau itu aku setuju sekali. Marah. Makanya kenapa Nabi bilang pujian itu mematikan, dan bahkan saking parahnya Nabi sampai mengisyaratkan lempar pakai pasir, karena selain mematikan, orang jadi kayak, gue udah di padang masyarakat baik nih, ngerasa cukup, ngerasa bahwa saya udahlah, gue udah ngerasa hebat, ngerasa bagus. Makanya kenapa pujian itu jadi sebab kayak langkah yang bisa matiin kita juga di media sosial. Dipuji ini ya salah satunya itu juga bisa menjadi masalah. Itu inti dari masalah di antara masalah-masalah kita sih sebenarnya. Oke. Tapi jangan dihujat juga ya. Iya. Makanya juga sekarang itu ada tren bagus tuh. Apa tuh? Dia bilang tolong hina aku dong, yang paling sakit hinaannya nanti aku TF karena siap-siap bakal jadi content creator di 2025. Tahu gak sih itu? Oh iya, tahu. Itu gara-gara itu kali yang jualan. Iya, kita nggak usah bahas lebih jauh. Karena kita akan memasuki tanya jawab untuk menguji ilmu daripada dua ustadz muda ini ya. Jadi di situ sudah ada umat-umat yang ingin bertanya, ya terutama wanita-wanita. Iya. Saya dulu yang ringan dulu. Jadi gue pengen bertanya, pertanyaan gue ringan. Moga-moga kalian bisa menjawab. Jadi lucunya, gue tuh udah pergi ke negara-negara Timur Tengah. Seperti beberapa negara Pakistan, Afghanistan, dan lain-lain. Di mana gue itu bingung pada saat gue mendengar lafal Allah di sana. Jadi kalau di sini kan Allah. Kalau di sana Allah. Nah, sedangkan gue ngerasa bahwa kalau di dalam Kristen itu Allah itu Allah. Jadi cara pengucapannya nih beda nih. Jadi sebenarnya yang benar pengucapannya yang mana? Kalau kita kan di Mesir juga ya Bang Nen ya. Ada namanya itu lahjah. Lahjah itu apa sih bahasa? Dialek ya. Dialek ya. Misalkan di Al-Quran itu ada tulisan, ada huruf ko ya, ko. Nah kalau di Mesir itu nggak dibaca ko, tapi dibaca a. Iya. Nah cara membacanya. Kalau di Mesir, kalau di Arab Saudi, kalau bilang kucing itu adalah kitun, kof, to. Bilangnya kitun, itu bahasa Arabnya kucing. Kalau di Mesir kita bilangnya itun. Sama kita kalau pergi ke Yaman, daerah dia nih. Itu bilangnya bukan A, tapi ke go. Yang ribut. Itu bestie nama aku. Bestie kita. Tolonglah jangan dihujat aku sendiri. Jadi lahjah gitu. Nah sama kayak beberapa katulistiwa. Kan itu kan bukan bahasa Indonesia kan, tapi bahasa Arab kan, khotul istiwa. Karena khotul istiwa. Tapi karena orang kita susah untuk ngomong kho, jadi susah kan, jadi udah ganti ka ya, katulistiwa. Nah sama kayak la,
mungkin di bahasa Ibrani juga kayak gitu kan. Iya. Nggak ada O-nya, nggak ada Allah, nggak ada nut gitu. Nggak ada kayak W gitu ya. Nggak ada W-nya. Tasdidnya. Langsung aja Allah gitu. Ibrani ya kayak gitu. Iya. Atau bahasa-bahasa mana ya? Ya Eropa kan kayak gitu juga Allah. Oh, berarti Allah pun tak ada masalah. Nggak ada masalah. masalah. Ya Oh. karena konotasinya tetap yang sama bahasanya. Berarti Allah itu konotasinya tetap Iya. sama. Tapi gitu. memang menarik, itu tuh juga jadi permasalahan kita juga. Makanya kalau itu pertanyaan ringan kayaknya berat. Karena gini, Oh, itu berat ya. kita itu tinggal di Indonesia. Iya. Tentu beda tadi kalau mungkin kita di negeri yang Mesir apa segala macam. Bahkan yang kita alami di media sosial pun itu Bang Din. Hanya karena nulis Alhamdulillah itu ALH, nggak pakai ALKH, Iya. ALKH. itu bakal jadi ribut banget. Sama Iya. insya Allah. Sama insya Allah. Iya, beda Insya Allah itu kan huruf, Pak. Hilang INSHA. satu. Kalau INSHA artinya Allah tidak ada. Padahal sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali. Karena kalau yang benar itu INSHA, Heeh. lantas bagaimana dengan orang-orang Afrika? Lantas bagaimana dengan orang Jepang? Lantas bagaimana dengan orang yang punya dialek berbeda? Yang paling benar itu kalau emang mau nulis ya dengan lafzul Sekalian Arab, lafzul Arab. tulisan Arab. Iya, Insya Allah iya. ya alif nun sya itu. Iya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan saya yang lebih jauh, ada yang ingin bertanya? Apa ini? Katanya kan minum, oh ini pertanyaan ya? Katanya kan minum alkohol itu 40 hari, ibadahnya nggak diterima katanya kalau minum alkohol. Terus gimana orang yang minum alkohol 1 hari sebelum Ramadan? Apakah, kok jadi bercanda nih? Apakah 1 bulan nggak diterima pahalanya? Oh ini pertanyaan. Ada yang bisa menjawab? Sama ini ya bentuk keburukan kita sebagai hamba itu kan transaksi sama Allah kan. Jadi kita hitung-hitungan nih. Iya. Sama kayak di bulan Ramadan ada istilahnya Lailatul Qadar. Pernah dengar nggak? Istilah Lailatul Qadar. Kalau kita malam setara dengan 1000 bulan. Jadi nih, kalau gue udah sholat di malam Lailatul Qadar, gue nggak usah sholat lagi selama 1000 bulan. Iya, Kita katanya kan nggak gitu. mungkin mikir kayak gitu kan. Iya. Sama kayak bahasanya ke Iya. minum tadi. Kalau udah tahu di band, wah gue udah nggak sholat lagi lah. Ya kan nggak lagi tuh mainannya. Tetap sholat. Sebagaimana kita udah tahu terima. Kita dapat pahala 1000 bulan, kita tetap sholat. Jadi dia ngerasa mungkin di cover emang BPJS menurut dia. Iya, nggak bisa. Emang nggak salah bisa gitu. gitu kan. Nggak Ya, bisa. transaksi. Begitu. Kalau kondisinya kayak tadi gimana itu minum alkohol itu? Closingan sih bahaya itu ya. Nakal, mungkin orang-orang nakal. Ya, closingan kalau ya. jawaban yang paling bagus, kalau bisa jangan kau minum alkohol, begitu Ah, kan ya? Mungkin lebih seperti itu Iya, ya. Iya. jawabannya. Ya mungkin ini bicara masalah iman juga ya. Iya. Karena kan misalnya beneran dilakukan pun ya dia tetap wajib sholat. Dia tetap wajib sholat. Misalnya kebenet 40 hari tadi dibilang sama Agam juga, 40 hari ya dia tetap wajib sholat. Iya. Karena itu menggugur kewajiban. Yang di Bennett itu ya mungkin bisa pahalanya. Kemudian mungkin karena kita 40 hari harusnya kita dapat hidayah dari Allah, kita dapat keberkahan yang lain, akhirnya sama Allah ditahan. Akhirnya sama Allah di hold. Karena Allah itu kan memberikan kepada kita kan sesuai dengan timing yang pas menurut Allah. Iya, jangan. Jadi itu tidak bagus itu jawabannya. Ada pertanyaan berikutnya dari hamba Allah? Oh, umatku. Jadi gini Pak Ustadz, kalau misalnya kita mengagumi seseorang, itu boleh nggak kita berdoa dengan detail sampai namanya disebut 3 kali itu boleh nggak sebenarnya kayak gitu? Oh, biar dia Biar tuh jadi jodoh. biar jadi jodoh Iya. gitu. Ada ya begitu. Ada. Ada, jangan salah Bang Den. Gue kurang relate sama anak muda Oh iya, soalnya. gue gua. juga sih kayak gitu, nggak ribet. Tiba-tiba belok. Enggak, Ada ya? di kitab mana ya saya pernah baca itu ya, ada 3 sahabat. Ntar saya coba ingat kitabnya ya. Nggak apa-apa. Nah, Ya kan? ada cerita. Jadi ada 3 anak sahabat. 3 sahabat Zubair bin Awam, 1 lagi anaknya Umar bin Khattab. Pergi ke Hijr Ismail. Hijr Ismail itu setengah lingkaran di kota Ka'bah itu pernah ya? Ka'bah ada setengah lingkarannya itu kan kalau doa mustajab banget tuh, tanpa adanya penghalang, tanpa adanya pesatir lah. Oke. Nah, Oke. jadi salah satu di antara ketiganya, 1 ada yang doa, ya Allah aku pengen jadi wali kota. Bukan. Enggak dong. Kenapa lu tiba-tiba Prancis? Saya mau jadi. Oke, boleh. Enggak, itu ya Allah saya mau jadi ibu kota Wali kota. Wali kota Madinah. 1 lagi ada yang doa, ya Allah saya pengen menjadi orang yang diambil ilmunya. 1 lagi ada yang doa, ya Allah saya pengen saya pengen menikahi dari 2 anak Ali bin Abi Thalib. 1 Sukainah, 1 lagi Ali binti Sukainah, 1 lagi Aisyah binti Tolhah.
Salah satu anak itu. Di antara dua itu. Oh, pokoknya salah satunya ya. Kalau bisa dua-duanya. Nyebut tuh nama kan. Oh. Sukainah binti Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Satu lagi Aisyah, anaknya Tolha. Dia nyebut tuh. Akhirnya karena ketiga sahabatnya tadi doanya dikabulkan, maka besoknya setelah dia berdoa kayak gitu dikabulkan sama Allah. Dia doa kayak gitu dikabulkan dua-duanya. Dia nikah sama Sukainah, dia nikah sama Aisyah. Jadi ya nggak masalah kalau mau doa nyebut namanya spesifiknya. Cuman ya harus dilihat juga kan. Iya. Tapi intinya daripada cerita itu baik, baik ya, boleh ya. Nyebut nama. Karena kan ditanya nyebut nama. Tapi kalau, kemudian Sayyidina Ali itu pernah bilang, ya aku tuh seneng kalau doa aku dikabulkan. Cuman aku jauh lebih seneng ketika doa aku tidak dikabulkan. Karena ketika doa aku dikabulkan, itu kemauanku. Iya. Tapi kalau doa aku tidak dikabulkan, itu kemauan Allah gitu maksudnya. Iya. Oh, sebagai bentuk dari dia berserah diri. ikhlasnya ada yang gitu. lebih baik Islam nih mungkin nanti tauhid nih. dia ya, tauhidnya oke. bagus. Santai-santai kotor sekali. Saya lagi ngejar. Boleh lo masuk ke sini. boleh. Sekali lo dia. Silakan, Mbak, silakan. Kadang ada yang kayak gini, kadang dia ada yang berdoa, ya Allah kalau misalkan dia jodohku dekatkanlah, kalau enggak jauhkan. Kadang berdoa kayak gitu beneran dijauhin langsung. Karena dia memang bukan ini yang tadi. Iya, jodohnya begitu. Jadi doa seperti itu cukup mujarab ya berarti ya. Bisa, makanya kenapa kita sebut dengan istilah istikharah. Oke. Istikharah adalah salah satu bentuk ikhtiar kita sama Allah untuk mencari jawaban. Bisa jadi dari mimpi, tapi nggak harus selalu mimpi ya. Bisa jadi dari mimpi, bisa macam-macam. bisa tiba-tiba misal sesimpel kayak misalnya kakak namanya Agam misalnya ya. Tiba-tiba bangunin Agak lewat. mukanya santai. Mukanya gini agak. Dia ngeliatin aku karena istrinya nonton. Oh iya udah menikah ya. Kita nonton. Nggak kelihatan loh Agam nih udah menikah Ustadz Agam nih. Anak satu, anak satu. Iya, nggak kelihatan. Lanjut. Jadi misalnya kayak sesimpel misalnya kakaknya lagi ya Allah aku pengen Agam misalnya. Tiba-tiba Bang Del lewat, gue benci banget sama namanya Agam. Nah itu bisa jadi bentuk istikharah yang Allah jawab dari cara yang kita nggak tahu. Nah kenapa begitu ya? Karena kita minta. Makanya kenapa Allah kan bilang ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku jawab kalau kamu minta. Maka bentuk istikharahnya tadi adalah dengan tadi minta doa. Aku jawab kalau minta. Jadi Allah akan ada soalnya di Injil, mintalah maka kau akan mendapat. sebenarnya kita balik ke sana agama. Maksudnya gini loh, maksudnya kayak kenapa di sosial media pada ribut gitu? Iya, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada dari Oh iya. Oh ini ibu kota Prancis, silakan. Mau nanya apa Bu? Saya mau nanya, istrinya nih ngizinin poligami. Oke, Istrinya berarti ngizinin istrinya poligami nih. ngizinin poligami. Iya, tapi pas dia nikah, istrinya malah kagak dikasih tahu. Itu gimana Pak Ustadz? Oh, tunggu. Berarti sang istri mengizinkan dia poligami. Poligami boleh. Tapi pada saat si pria ini menikah, Iya. istrinya nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Tapi Sampai- udah diizinkan. Tapi udah diizinkan sampai dia meninggal Pak Ustadz. Gimana? Sampai si Jadi istri kepikiran. si istri ini karena tidak dikasih tahu, si istri ini kepikiran. Kemudian dia meninggal. Iya betul. Tapi sudah diizinkan. Sudah diizinkan. Oh begitu. Agaknya Gimana kok yang tuh jawab deh, ceritanya? karena istriku agaknya nonton ini bro. saya belum nikah. Jadi paham ya? Nggak paham. Coba dikasih pencerahan Ustadz. Ya sebenarnya kalau masalah poligami, tentu poligami itu kan ini kontroversi. Nggak mau dibilang sunnah karena Nabi itu menikahi istri selanjutnya setelah kepergian Khadijah. Dan banyak banget nanti teknis seperti apa. Namun poligami sebagai seorang muslim kita mengakui bahwa itu boleh. Pertama itu boleh. Karena Allah bilang fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' 2 3 4 9. Ya kita nggak nikah 9 juga. Maksudnya 2 tambah 3 tambah 4. Memaknai ayatnya itu nggak dengan ditambahin tadi itu boleh 2, boleh 3 atau boleh 4. Berarti Allah itu mengizinkan akan hal itu. Adapun teknisnya itu bisa dibicarakan nanti seperti apa. Namun kalau seumpama nih, kalau tadi kan kasusnya sudah diizinkan, ya kita nggak bisa ya nyerahin suami 100%. Karena terkadang suami itu bisa, beliau begini, aku tahu dia ngebolehin, tapi ternyata dia belum kuat kalau aku bilang. Dia lebih mengetahui psikologis istri daripada istri itu sendiri. Dia lebih mengetahui keadaannya. Oh mungkin lagi sakit juga, atau mungkin dia nggak bisa. Tapi dia bilang ngizinin. Nah suami yang arif juga bisa jadi kalau udah tahu istri kayak gitu ya jangan dilakuin, jangan coba-coba. Tapi kalau emang dengan alasan tertentu ya, bukan karena mungkin nafsu atau apa, mungkin karena dia kasihan, ini udah nggak ada suaminya lagi atau apa misalnya, maka dinikahi. Tapi kalau seandainya kasusnya istri yang nggak tahu,
tapi dia tetap enggak, ini poligami menurutku tuh boleh-boleh aja. Memaksakan Memaksakan sepihak. poligami dengan alasan apapun ya, untuk apa kita punya pelangi namun menghancurkan pelangi lagi untuk mendapatkan pelangi yang baru. Wow. Jadi untuk apa kita merajut sesuatu, lantas kita rusak rajutan itu dengan rajutan yang baru? Kenapa enggak? Ya Kita kalau rusak emang semuanya aja. Enggak, Kenapa tidak kita rusak? Maksudnya Kenapa tidak kita rusak semuanya aja? Biar tidak ada notif lagi dalam hidup ini. Ya kan? Iya. Jadi maksudnya untuk apa gitu loh? Kalau kita Paham, bikin paham, pelangi, paham. tapi kita rusak pelangi kita sendiri dengan menghadirkan pelangi lagi. Cukuplah Paham. untuk iya sudahlah sesuai dengan karena kalau masalah ini pojong banget ya, teknis ya kan, Iya. bahas teknis boleh tapi dengan teknis tertentu. Iya, berarti kalau dalam kasus tadi, berarti suaminya tidak bisa disalahkan 100%. Tidak bisa disalahkan 100%. Iya. Mungkin kalau celah-celah disalahin ya gara-gara kalau udah tahu istri yang mungkin belum siap menerima ya kenapa dia coba. Iya. Tapi kita nggak tahu ya apa alasan Lebih aslinya jelas kenapa. ya, karena sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui. Allah yang mengetahui. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Iya, ada lagi? Hah? Udah habis? Kalau nggak saya mau masuk ke pertanyaan saya. Iya. Udah ya, umat udah ya. Nah ini pertanyaan dari Umat ya. netizen. Umat. Ini dari umat online ada yang bertanya. Jadi kebetulan saya pengen bikin acara namanya Kristen Bertanya. Wah, Masya Allah. Ya kebetulan ini teman-teman dari Kristen Bertanya. Jadi dia bertanya, apa sih artinya Assalamualaikum itu? Assalamu kesejahteraan. Kesejahteraan. Assalamualaikum untuk kamu. Untuk kamu, kesejahteraan untuk kamu. Warahmatullah dan kasih sayang Tuhan untuk kamu juga. Wabarakatuh dan keberkahan untuk kamu juga. Oke. Nah, itu kan kalau Assalamualaikum itu kan berarti bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Oke. Kemudian kalau disampaikan dalam bahasa Indonesia, apakah itu menyalahi atau tidak? Enggak juga sih. Enggak juga ya, sebenarnya. kan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan, doa. Doa, Sebenarnya kan? salam itu sesimpel Allah tuh dan Nabi dan Rasulnya ngajarin kita untuk terus berbuat baik dengan salam. Walaupun terus dengan kata-kata. Menyebarkan kebahagiaan itu tidak. Kan sampai ada Jarir bin Abdullah itu salah seorang sahabat Nabi, beliau itu meriwayatkan Nabi itu, ini berkenaan dengan salam tadi ya. Nabi itu kalau lagi datang kepada kita dari jauh, yang pertama kali terlihat adalah senyumnya. Bahkan kata Jarir, senyumnya itu, jadi ada orang tuh yang senyum, tapi senyumnya itu kayak mood banget. Jadi orang yang lihat tuh bisa kayak ikut, ada energinya. Untuk ikutan senyum. Ada energinya aja. Maka sesimpel Nabi senyum kepada para sahabat itu adalah sesimpel beliau menyebarkan kebahagiaan dan kesejahteraan tadi. Oke. Maka salam itu sebagai pelengkap. Bahkan dalam agama kami, saking keren ya, kan hal kecil dibahas. Nah, Bang Den kalau nanti tertarik Iya, kan kita santai, bisa, santai. karena kita berdua nih kan. Santai. Ini kita kan belajar ya. Lintas agama ini. Bahkan para ulama itu mengatakan, kalau kamu masuk rumah, ini termasuk saya pernah bahas di konten, barangkali teman-teman mau nonton juga, promosi. Iya. Lu silakan. Jadi salam itu Bang Den, hebatnya salam adalah ketika kita dari luar, kita masuk, nggak ada orang misalnya di dalamnya. Ketika kita mengucapkan salam, ada dua versi. Kalau ada orang kan Assalamualaikum, boleh, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Lengkap. apapun, lengkap. Kalau nggak ada orang kan kita di... riwayatnya itu mengatakan Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Jadi dengan kita masuk rumah ngucapin salam itu, semua hal-hal buruk yang kita jumpai di luar dari kalangan syaitan, iblis, orang jahat, orang yang niat jahat, orang niat jahat yang bareng-bareng, semuanya itu bakal stop sampai di depan rumah aja. Oh. Makanya kenapa sampai guru Risha tuh bilang di pesantren tuh bilang, kalau kamu pengen tahu kenapa rumah tangga kita nih kayak nggak kayak rumah rasanya, ayah kita ribut. Terkadang sesimpel kita ngebawa sesuatu dari luar itu masuk. Makanya kenapa kalau orang tua tuh dari luar cuci kaki ya, beres-beres ya, cuci tangan ya, karena kuman udah. Nah, karena kita percaya tentu ya, kalau di Bang Den ada misalnya kehidupan lain lah. Di selain manusia kan ada kehidupan lain juga. Oh iya, alam gaib alam gitu gaib ya. percaya juga kan ya maksudnya? Ada ya. Alam roh. Alam roh. Ya, ada. Roh jahat, roh apa Roh di jahat, situ ya. ada. Nah, kalau di luar itu kuman, kita ini hal-hal buruk tadi itu bisa tertempel dari hal-hal tadi itu. Oh, nempel. Nempel kepada kita, bisa berbentuk nanti kita pulang-pulang bad mood, pulang kerja jadi marah, istri yang nggak tahu kenapa tiba-tiba suaminya pulang marah-marah. Tapi dengan kita coba mengucapkan salam, Assalamualaikum, itu sudah disitar sama Allah. Benar-benar mereka udah nggak ikut. Itu hebatnya salam selain mendoakan kebaikan. Oh, jadi paham gue sekarang. Itu maksud daripada kalimat itu punya sesuatu, bisa membawa energi yang positif buat hidup kita. Maksudnya begitu kan ya? Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup?
Sudah habis. Tadi katanya mau nanya tuh mengenai apa? Makan babi katanya. Iya. Dia mau nanya makan babi, masalahnya kata dia makan babi sama berzina mana yang lebih besar dosanya katanya tuh dia mau nanya. Membandingkan dua kesalahan dengan dua kesalahan ini. Maksudnya dia tidak membenarkan salah Enggak, satunya. maksudnya ada level-levelnya maksudnya dia mana yang lebih parah gitu dosanya gitu. Dosa tingkatan gitu. Kan dosa tingkatan itu kan dimulai dari mabuk, kemudian zina, sampai kemudian dibunuh kan. Itu kan tingkat-tingkatan. Membunuh yang paling dosa paling itu tinggi. ngabisin jiwa orang. Jiwa orang kan. Jadi dimulai dari yang mabuk, kemudian zina dan masuk ke bunuh. Ya mungkin masuk babi ini ke babu ini ke minuman ini ya. Di bawah dia Di ya. bawah ya. Di bawah ya. Mungkin saya nggak tahu sih babi itu menghilangkan kesadaran nggak sih kalau lagi makan? Enggak sih dia. Oke. Enggak sih. Tahu dari mana lu? Ntar di Rukia ya abis ini. Oke. Tunggu. Jadi gue punya pertanyaan. Berarti membunuh itu adalah yang nomor satu. Oh, Bagaimana dengan fitnah? Karena katanya fitnah lebih kejam dari membunuh. itu kan diartikannya secara terjemahan ya. Oh. Apa sih al-fitnah itu? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada Pembunuhan. Pembunuhan. Ya, dimulai dari fitnah akhirnya bisa menyebabkan banyak Iya. kerusakan. Tapi tetap membunuh lah yang nomor satu Ya, dalam kalau membunuh perbuatan kan ya. langsung mungkin dia kalau membunuh itu kan langsung bunuh aja. Tapi Iya. kalau fitnah itu kan menimbulkan stigma banyak orang sesuatu yang nggak benar gitu. Iya. Akhirnya dia bisa terbunuh secara tidak langsung, terbunuh karakternya, terbunuh mentalnya. Maka kan ini termasuk strategi kita ya dakwah di media sosial itu tentang dakwah mental health. Gimana kita karena sesimpel ada orang tuh kayak kamu mah cengeng banget cuman putus aja segitu. Padahal kita nggak tahu sedalam apa memori yang pernah dia ingat sama pasangan konvensionalnya. Konvensional. Kan ada syariah konvensionalnya. Iya. Konvensional sehingga kayak itu bener-bener dia jantung hidupku. Paham. Sedalam apa pula Sedalam lukanya. apa? Maka kita juga termasuk daripada strategi dakwah anak-anak muda itu susahnya kami mikir adalah gimana ngebalikin emosi mereka lagi. Gimana ngebalikin giroh semangat ide lagi untuk tetap melanjutkan hidup lah setidaknya. Itu sesimpel itu tidak. Menarik sekali ya kalau dari sudut pandang dua ustadz muda kita ini. Karena menurut aku banyak hal-hal baru yang saya juga jadinya terinspirasi untuk belajar. Satu hal yang saya ingin bertanya, kalau dalam Islam itu dari ajaran Nabi Muhammad SAW, Wah, masalah. apa sih sebenarnya inti daripada Islam itu? Ini pertanyaan penutup dan mungkin kalian harus menguras lagi pengetahuan itu. Inti. Bagiku dua. Hmm. Islam itu proklamasi Islam pertama yang diberikan sama Nabi Muhammad, yang diberikan sama malaikat, itu Iqra. Iqra, Baca. Karena Islam itu bukan tekstual yang bisa dipahami secara langsung. Setuju. Banyak keajaiban-keajaiban yang kamu ketahui kalau kamu selain membaca, kamu mentelaah sendiri. Kita nggak, itu baru bicara tentang proklamasinya ya. Kita belum bicara targeting umat Nabi Muhammadnya lagi. Jadi yang pertama itu membaca. Baca. Nah, sekarang kan di dalam Islam sendiri, aku sering banget ketemu teman-teman yang mereka tuh menghafal. Mereka ingat hafalannya, tapi mereka nggak tahu artinya. Jadi ketika kita berdoa, kita nggak tahu artinya. Apakah doa itu memiliki makna ke dalam hati kita? Sebenarnya kalau pertanyaan banding tadi, Risa jadi teringat kalau Sayyidah Aisyah itu istri Nabi, beliau pernah bilang tentang orang yang yatakaka itu adalah bukan orang ngakak, yatakaka itu adalah orang yang terbata-bata dalam mengucapkan ataupun melafalkan membaca Quran tadi. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis Aisyah, beliau mengatakan wa may yaqra'ul Qur'an wa yatakaka. Barang siapa yang membaca Quran tapi dia terbata-bata, falahu ajrain, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi Islam itu even kamu belum tahu artinya, tapi kamu nggak ada niatan kayak gue bodo amat artinya. Sesimpel kamu masih belum tahu artinya, kamu udah dapat 2. Oke. Baca doang. Yang pertama adalah usaha untuk membaca. Jadi kita dihargai banget nih di Islam dengan karena membaca aja Iqra tadi. Dan yang kedua adalah membacanya tadi, melafalkan huruf-huruf Qur'annya tadi. Karena di kita tuh kan kalau baca satu huruf, kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, kita nggak bilang alif lam mim itu satu. Tapi aku mengatakan, kata Nabi, bal alif harfun, lam harfun, mim harfun, dan setiap huruf-huruf tadi itu ada 10 kebaikan. Oke.
Nanti kerennya tuh kalau kita uraikan kebaikan itu bisa jadi apa aja. Namun orang yang masih sekedar hanya bisa membaca, tapi tidak ada niat dalam hatinya untuk nggak pengen tahu artinya, atau dia udah dapat pahala dan dapat kebaikan. Tapi udah 2. Tapi kalau dia sudah memang membaca dan berusaha untuk memahami, ya setiap bacaan tadi jadi 10. Satu ayat itu kalikan aja ada berapa huruf. Wih, banyak dong gue. Banyak banget. Gue banyak dapetnya. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. makanya. Gue suka baca cari artinya. Iya. Nah, Oh. bahkan menariknya, Tapi itu pahalanya ini kan nggak menistakan kan ya? enggak, Enggak. tapi Enggak, itu kan ya? pahalanya masih deposit. Oh, deposit ya? Kalau mau Bisa aja loh, bisa aja. Belum daftar soalnya. ya, kalau mau cair loginin dulu. Oke. Itu fun fact-nya beneran. Lucu banget closingnya. Closingnya lucu banget. Kalau mau withdraw, login dulu. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Thank you.